terus membosankan. Tahu nggak? Kadang belajar itu nggak menyenangkan. Tetapi kalau Elisheba menjalani itu dengan sabar, dengan tekun, pasti Elisheba sukses. Ada peribahasa begini nih, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya bersakit-sakit dahulu nih sekarang nih, lagi susah-susah sekarang. Nanti next time bersenang-senang kemudian. Kalau kita belajar dengan rajin, sabar, tekun, niscin yakin, saya yakin ya, Elisheba akan sukses. Jadi apa hubungannya dengan Kesabaran. kesabaran? Hubungannya gini, kan banyak banget nih PR-nya. PR terus. Kayak tadi Elisheba bilang kan, PR terus. Harus sabar. Ya udah nggak apa-apa, sabar. Terus dijalani, dibikin PR-nya dengan sabar sambil berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong mampukan Elisheba supaya Elisheba bisa belajar dengan baik, dengan sabar, dengan tekun. Saya yakin nanti Elisheba kalau udah gede terus ingat lagi, dulu banyak PR ya, tapi Elisheba sabar sama rajin, sama tekun. Sukses deh. Oh, jadinya Elisheba harus rajin belajar dan Sabar, sama apa lagi? Tekun, ya kan? Iya. Iya. Nah, gimana kalau kita belajar sama-sama yuk tentang apa arti itu kesabaran lewat Nasbah Cilik episode baru. Nuh dan keluarganya pasti mengalami kasus terburuk yang pernah ada. Penantian dimulai pada hari Nuh, keluarganya, dan semua binatang masuk ke dalam bahtera. Tuhan mengirim malaikat untuk menutup pintu. Mereka menunggu di dalam bahtera selama 7 hari sebelum sesuatu terjadi. Ketika akhirnya berhasil, itu terjadi besar. Alkitab berkata, mata air dari samudera raya yang dalam menyembur dan pintu air di langit terbuka. Air mengalir turun dari surga dan menyembur dari bumi. Semuanya sibuk di bahtera. Sebagian besar ada hewan untuk ditenangkan, diberi makan, dan dibersihkan setelahnya. Beberapa di antaranya tidak mudah di dalam perahu besar yang terombang-ambing di atas air banjir yang mengamuk. Itu juga tidak terlalu besi, dan mungkin baunya tidak terlalu enak. Tuhan telah berjanji kepada Nuh bahwa dia akan melindungi bahtera selama air bah, dan dia melakukannya. Malaikat-malaikatnya menjaga agar bahtera tidak terbalik, artinya terbalik dan tenggelam. Akhirnya setelah 40 hari, hujan berhenti. Nuh dan keluarganya pasti bertanya-tanya kapan mereka bisa meninggalkan bahtera dengan aman. Namun angin masih bertiup dan ombak masih menggoncang perahu selama 5 bulan. Kemudian Tuhan membuat bahtera itu mengampung di tempat yang terlindungi di pegunungan Ararat. Ia membuat tiupan angin untuk mengerikan sisa air banjir. 2,5 bulan kemudian, Nuh dan keluarganya dapat melihat puncak gunung di dekat bahtera. Sekarang mereka telah berada di dalam bahtera sekitar 8 bulan. Mereka pasti lelah memberi makan hewan dan menyekop kotoran hari demi hari. Tapi tetap saja mereka melakukan pekerjaan mereka dan mereka menunggu. Kapan menurutmu kita bisa keluar dari tanah kering? Mereka pasti saling bertanya. Tuhan akan menunjukkan kepada kita, kata Nuh berulang kali. Akhirnya untuk mengetahui seberapa kering bumi itu, Nuh biarkan burung gagak terbang keluar dari jendela. Belakangan Nuh melepaskan seekor merpati. Merpati itu kembali ke bahtera ketika tidak dapat menemukan tempat untuk ditampung. Seminggu kemudian, Nuh melepaskan merpati itu lagi. Kali ini ia kembali dengan daun zaitun segar di mulutnya.
Setelah 1 minggu lagi, Nuh melepaskan merpati itu lagi. Kali ini tidak kembali. Tentunya mereka harus segera keluar dari bahtera. Tetapi meskipun burung merpati telah menemukan tempat peristirahatan, bumi masih terlalu basah untuk ditinggali manusia. Tuhan tahu itu, jadi dia belum mengirim malaikat untuk membuka pintu bahtera. Nuh dan keluarganya menunggu 2 bulan lagi. Itu adalah waktu yang sibuk, dengan yang semua tugas yang masih harus dilakukan. Tidak ada ruang tersisa di dalam bahtera. Ada banyak pekerjaan. Nuh dan keluarganya sangat senang mereka mendengarkan Tuhan dan memasuki bahtera. Mereka senang mereka bersama dan memiliki satu sama lain untuk bergantung. Nuh dan keluarganya menunggu lama untuk melihat janji Tuhan digenapi. Kita juga sedang menunggu janji Tuhan untuk kita digenapi. Filipi 3 ayat 20 mengatakan, kewarganegaraan kita ada di surga, dan kami sangat menantikan seorang penyelamat dari sana, Tuhan Yesus Kristus. Sepertinya kita sudah menunggu lama, bukan?